Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilful Fudul. Selesai perang Fijar, Muhammad remaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab. Perjanjian itu dikenal dengan nama Khilful Fudul. Pada saat itu usia beliau menginjak 20 tahun. Kata Khilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan. Sedangkan fuzul dari akar kata baik atau utama. Maka khilful fuzul diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah. Kondisi kota Mekah pasca perang Fijar carut marut. Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sedia kala. Datang dari Yaman seorang pedagang asing kabilah Bani Zubair ke pusat kota Mekah. Ia menjual barang dagangannya kepada Ash bin Wa'il, seorang saudagar dari Bani Quraisy. Keduanya telah membuat kesepakatan tentang pembayaran barang. Ash bin Wa'il seorang saudagar yang terkenal dengan kekejaman dan kezalimannya di Mekah. Benar saja, ketika Ash bin Wa'il mendapatkan barang dagangan dari si pedagang, ia menolak untuk membayarnya. Yang dilakukannya malah berteriak dan marah. Barangnya telah saya letakkan di tempat Anda, Tuan. Sekarang saya minta uang pembayarannya. Enak saja. Barang itu telah menjadi milikku sekarang. Lagi pula engkau telah menyerahkannya kepadaku. Hah? Barusan kita telah bersepakat mengenai harganya. Anda harus membayarnya. Saya tidak memberikannya secara gratis, wahai Tuan yang terhormat. Malangnya pedagang dari kabilah Bani Zubair tersebut, ia tidak mengetahui sifat buruk pembelinya ini. Jikalau dari awal tahu, pasti tidak semudah itu untuk membuat kesepakatan dengan Ash bin Wa'il. Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Hei budak, bawakan semua barang-barang milikku dengan hati-hati. Baik, Tuan. Hei Tuan, kembalikan barang daganganku. Jika Anda tidak memiliki uang, jangan bersepakat denganku. Minggir, atau aku patahkan lehermu dengan pedang ini. Ini bukan wilayah kekuasaanmu. Pedagang dari Bani Zubair itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia harus mempertahankan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il dengan cara apapun. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang. Namun tidak seorang pun yang berani membantunya di pasar. Mereka semua takut kepada Ash bin Wa'il. Wahai Tuan, tolong aku. Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat. Jadi, dapatkah engkau menolongku untuk... Maaf, aku hanya pedagang kecil. Mana berani aku melawan Ash bin Wa'il? Ya, kami takut dengannya. Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu. Aku tidak tahu bahwa dia orang yang ingkar. Dia memang seperti itu dari dulu. Suka merampas barang dagangan para pedagang. Apalagi engkau bukan penduduk Mekah. Pedagang dari Bani Zubair itu sangat sedih dan terpuruk. Ia merasa sangat dirugikan. Ya Allah, tolong bantu hamba-Mu yang terzolimi ini. Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang dari Bani Zubair memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada sekutu Ash bin Wa'il. Namun dirinya malah diusir. Sama halnya yang terjadi pada beberapa orang yang ditemuinya. Mereka tidak mau membuat masalah dengan Ash bin Wa'il dengan membantu seorang pedagang asing dari Yaman. Menurut mereka, dengan mencampuri urusan Ash bin Wa'il hanya akan menambah permasalahan baru. Pedagang dari Bani Zubair itu merasa putus asa. Lalu ia membacakannya di depan umum. Wahai keturunan Fihr, tolonglah orang yang perdagangannya dizolimi. Di tengah kota Mekah, sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga. Dalam kondisi berihram, rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya. Wahai para pembesar di antara dua batu, Hajar Ismail dan Hajar Aswad, sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya, bukan untuk orang jahat dan suka berkhianat. Orang-orang memperhatikan pedagang dari Bani Zubair membacakan syairnya dengan penuh penghayatan. Ada seorang pemuka dari Bani Quraisy yang merasa iba dan tergugah hatinya.
Lalu ia berdiri dan mendatangi pedagang itu. Namanya Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman Muhammad. Wahai saudaraku, aku amat tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu. Sungguh mengusik hatiku. Aku berjanji akan menolongmu. Engkau bersabarlah sementara ini. Aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu. Terima kasih banyak wahai Tuan. Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini. Zubair bin Abdul Muthalib memang telah lama resah melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar. Apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraisy. Ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini, dikhawatirkan nanti para pedagang asing enggan memasuki kota Mekah. Sejak kepergian Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga lain mulai berani melawan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim. Atas dasar itulah, Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan untuk membahas persoalan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraisy dari Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi, baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah. Muhammad juga ikut hadir di sana. Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya, Abu Quhafah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kelak saat Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Akhirnya pedagang dari Bani Zubair mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il setelah didesak Zubair bin Abdul Muthalib dan para pembesar Quraisy lainnya, tepatnya setelah peristiwa Hilful Fudul. Demikianlah akhir kisah peristiwa Hilful Fudul yang dihadiri oleh Muhammad pada saat beliau belum diangkat menjadi Rasul. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan penolong bagi orang yang lemah melalui perantara orang-orang yang baik, karena hanya Allah yang dapat menggerakkan hati manusia. Wallahu a'lam bishawab.